ini duit Agus, ini duit Agus, ini duit Agus. Ini harus segera dihentikan. Narasi ini harus segera dihentikan. Menurut saya ini adalah narasi jahat, narasi jebakan yang benar-benar justru akan mencelakai Novi. Saya pastikan ini, makanya simak baik-baik penjelasan saya ini. Kenapa narasi ini duit Agus itu akan mencelakai Novi itu sendiri. Dan saya bilang, narasi ini duit Agus adalah narasi jahat, narasi jebakan yang harus sudah disudahi, tidak boleh lagi diucapkan. Itu perlu dicatat. Novi nih, kalau Anda masuk ke beranda Anda, video ini cermati baik-baik ini. Bukannya saya sok pinter, sok apa, tapi memberikan saran karena kepedulian kami netizen Indonesia kepada Anda, Novi. Kenapa saya katakan narasi ini duit Agus itu adalah narasi jahat, narasi jebakan yang akan justru mencelakai Anda, Novi? Karena begini, kalau memang ini adalah narasi yang benar, ya kan, bukan narasi jebakan, ini duit Agus, sudah sejak lama Novi, Anda ini sudah dijebloskan ke penjara. Kenapa? Kalau memang ini narasinya benar, ini duit Agus itu adalah narasi yang benar, tentu Anda menggelapkan uang Agus dong, karena Anda memegang uang itu, masukkan ke yayasan, ya kan. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada satu laporan pun kepada Novi, ya kan, yang basis laporannya itu tentang uang donasi. Semuanya laporan itu tentang pencemaran nama baik, tentang pengancaman, ya kan. Padahal lebih mudah kalau memang ini narasinya benar, ya, kita garis bawah ini. Kalau memang narasi ini duit Agus itu adalah narasi yang benar, kan lebih mudah ngelaporinnya. Laporin aja langsung Novi. Novi menggelapkan uangnya Agus. Di penjara sudah Novi. Tapi sampai sekarang kan Novi aman-aman aja. Bahkan Novi sudah menemui Kemensos, aman-aman saja. Itu artinya memang ini bukan duit Agus. Begitu. Jadi narasi ini duit Agus, ini uang Agus, itu adalah narasi sesat, narasi jebakan yang kalau terus dipelihara, ini akan membentuk satu opini di masyarakat bahwasanya memang benar ini duit Agus, Novi lah yang zolim, Novi lah yang menggelapkan uang itu. Itu jebakannya di sana. Nanti Novi lah yang justru nanti akan dicelakai secara hukum nih. Saya akan bisa secara hukum. Makanya simak nih sampai akhir videonya, ya. Nanti akan saya tampilkan pasal-pasalnya, begitu loh. Nah, jadi itu harus segera diakhiri. Karena begini, tolong dibedakan, ya, antara hibah dengan donasi. Ini beda banget, ya kan? Yang masuk ke ranah undang-undang, yang masuk ke ranah pasal hukum itu adalah donasi, bukan hibah, ya kan? Beda, ya. Hibah itu memberi secara cuma-cuma, ya kan? Tidak ada koordinatornya, tidak ada apa, seperti kamu lah misalkan mau transfer, ngasih gift di video ini, selesai. Mau saya pakai buat apapun ya terserah. Itu namanya hibah, ya kan? Hibah. Kalau donasi lain ceritanya. Kamu baca sendiri dah definisinya ini. Donasi itu seperti apa? Nah, dari awal, ya kan, ketika awal-awal viral nih kasus Agus ini, awalnya Novi itu percaya 100% kepada Agus. Agus itu orang baik yang telah dizolimi. Nih, awalnya itu bentuknya Novi itu memberikan hibah kepada Agus, ingin membantu Agus lewat hibah, bukan donasi awalnya, ya. Bukan donasi ini awalnya. Minta bantuan kepada Denny Sumargo, itu awal bentuknya itu adalah hibah. Makanya rekening yang diajukan pun rekening pribadi Agus. Karena awalnya Novi mengira bahwa Agus itu orang baik yang sedang dizolimin. Lalu kemudian terenduslah bahwa uang hibah itu digunakan tidak semestinya.
untuk bayar hutang, untuk bayar belanja online. Terenduslah, maka Nopi alihkan dari rekening pribadi Agus ke yayasan. Maka berubahlah status hibah ini menjadi donasi. Kenapa bisa berubah? Karena sudah lain definisinya. Yang tadinya ke rekening pribadi menjadi ke yayasan, itu berubah status menjadi donasi. Tindakan Nopi ini bukan tanpa dasar, karena mengendus ada bau-bau kecurangan. Tindakan Nopi ini sudah benar, maka dirubahlah dari dari hibah ini menuju ke ke donasi, karena sudah dialihkan menjadi ke rekening yayasan. Di situ tuh perbedaannya. Dan memang kecurigaan Nopi di awal sehingga dia harus memindahkan dari rekening Agus ke rekening yayasan bukan tanpa alasan. Semakin hari semakin jelas terbukti. Sekarang pun begitu. Arah daripada Agus beserta tim pengacaranya sudah bukan lagi kepada pengobatan mata, bukan lagi kepada keadilan, tetapi arahnya kepada duit. Begitu loh. Semakin ini makin berarti benar tindakan Nopi dulu di awal yang mengendus kecurangan, terbuktilah kecurangan itu sekarang, dan benerlah itu dipindahkan ke rekening, maka berubahlah itu status menjadi donasi, bukan lagi hibah. Maka kalau sudah berubah statusnya menjadi donasi, menjadi ada payung hukumnya, ada pasal-pasalnya lain dengan hibah, maka peruntukannya pun harus jelas. Begitu loh. Padahal nih di kesepakatan itu, di kesepakatan kemarin aja yang gagal itu, di situ ada poinnya apa? Uang 1,5 M ini akan dikeluarkan berdasarkan invoice, misalkan dari apotek, invoice dari rumah sakit, begitu loh. Itu artinya kalau memang serius banget ya kan, Agus ini yang diincar bukan duit tetapi kesembuhan matanya, gak usah repot. Dia tinggal datang ke rumah sakit tanpa pengacara boleh, tanpa ada aturan main apapun boleh, datang aja udah. Dokter, tolong obatin mata saya, perbaiki saya. Habis itu, oke, selesai. Ini tagihannya sekian, serahin ke Nopi. Mau nggak mau itu harus dibayar. Mau nggak mau harus dibayar oleh Nopi. Kalau Nopi nggak bayar, Nopi yang kena. Tapi pada kenyataannya, kenapa sampai sekarang Agus tidak melakukan itu? Karena memang dia tujuannya bukan kesembuhan, tetapi duit, gitu loh. Jadi kalau narasi ini uang Agus terus dipelihara, ini akan sangat merugikan Nopi, begitu loh. Nah, jadi nanti opini yang terbentuk adalah ini adalah jadi bentuknya intimidasi. Nopi akan terbentuk satu opini yang menjadikan stigma bahwa Nopi ini menggelapkan uangnya Agus, gitu loh. Ini kalau terus-terusan opini semakin besar menjadi tekanan kepada Nopi dan lain sebagainya, maka selanjutnya Nopi pun akan semakin tertekan ya kan. Ditandatanganilah kesepakatan yang maunya mereka dengan aturan main mereka. Apa yang terjadi? Nopi akan dituntut oleh banyak donatur, akan kolaps itu namanya yayasannya, sudah nggak ada yang percaya lagi. Itu di situ hukumnya. Selanjutnya ke hukum, nanti Nopi akan banyak dituntut, bisa dituntut dengan penipuan, penggelapan, penyalahgunaan dan lain sebagainya. Kalau sampai Nopi terjebak di sini, ini jebakan buat Nopi. Bahkan bukan hanya kredibilitas ini yang kena, Nopi pun bisa masuk penjara ini ke depannya. Kalau Nopi tidak benar-benar hati-hati memahami narasi ini. Jadi untuk saat ini dan selanjutnya itu narasi ini uang Agus harus sudah di stop, begitu loh. Karena pada kenyataannya kalau seandainya pun memang niat bener-bener nih Agus berobat aja, pasti diobatin, begitu loh. Nah ini harus sudah di stop nih narasi ini uang Agus, begitu loh ya kan. Karena itu sudah bukan narasi sehat, itu narasi jebakan, narasi yang akan mencelakai Nopi itu sendiri. Ingat, ini sudah berubah status ya Nopi ya, dari yang tadinya hibah menjadi donasi.
Gampangnya gini lah, kamu bantu Icang. Nah, saya tanya itu waktu kamu bantu Icang, sekarang lah bantu Icang. Itu uang masuk ke yayasanmu apa langsung ke Icang? Kalau masuk langsung ke Icang, kenapa Anda biarkan masuk ke Icang? Karena Anda percaya dengan Icang. Tetapi Icang menggunakan uang itu secara amanah, maka bentuknya masih hibah sampai sekarang kalau untuk Icang. Dan kenapa tidak menjadi masalah? Karena amanah, tidak terendus, tidak tercium kecurangan-kecurangan, ya kan? Coba Icang berbuat curang seperti Agus, ya kemungkinan Anda juga akan mengalihkan juga dari Icang ke yayasan juga kan? Begitu. Nah, Anda ini bolehlah baik, tapi orang baik itu nggak cukup, harus cerdas juga nih, Nopi. Anda harus pahami betul, ini permainan ini, diksi ini uang Agus. Kalau Anda masih ngucap-ngucapin, blunder Anda. Terima kasih.